Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang terhormat Prof. Puji selaku dosen mata kuliah teori akuntansi. Jadi di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai materi minggu 9 yaitu tentang ekuitas atau kekayaan pemilik. Mungkin langsung saja kita masuk ke slide berikutnya. Di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Novita Rianti, Safira Sabita, Eki Julia, Faza Atika, dan Hani Nelisiva. Mungkin untuk selanjutnya langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Oke, baik. Di sini ada pengertian ekuitas. Nah, secara formal, ekuitas itu sisa harta perusahaan setelah semua utang dibayar. Jadi, jika perusahaan mempunyai aset, terus dikurangi kewajiban, sisanya itu milik pemilik, teman-teman. Nah, secara simpelnya, ekuitas itu tuh uang bersih yang benar-benar jadi hak pemilik setelah semua utang lunas. Kemudian, secara semantik, dilihat dari sudut pandang bisnis, ekuitas bisa dianggap seperti utang perusahaan ke pemilik. Tapi bedanya, ini bukan utang yang harus dibayar balik dalam waktu tertentu, lebih ke hak pemilik atas perusahaan. Next. Selanjutnya, perbedaan makna kewajiban dan ekuitas. Nah, ekuitas dan kewajiban ini tuh dua-duanya sama-sama klaim terhadap aset perusahaan, tetapi keduanya tetap berbeda secara mendasar dalam beberapa hal. Nah, di sini yang pertama ada penyelesaian klaim. Utang itu tuh harus dibayar jelas jumlah dan waktunya. Jika ekuitas itu tuh tidak wajib dibayar. Pemilik cuma mendapat sisa jika ada. Kemudian yang B, ada akses terhadap aset dan keputusan. Nah, utang itu tuh kreditur cuma menagih, tidak ikut mengatur perusahaan. Sedangkan ekuitas, pemilik bisa ikut ambil keputusan dan mengelola. Kemudian yang C, ada substansi perjanjian atau sifat perjanjian. Nah, utang ini tuh ada kontrak jelas, bunga, jatuh tempo, dan lain sebagainya. Jika ekuitas itu tuh lebih fleksibel, tergantung kinerja perusahaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya kita bahas ke komponen ekuitas. Jadi, ekuitas itu adalah hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi oleh seluruh kewajiban. Jadi, ini tuh bisa dibilang sebagai bagian yang benar-benar jadi milik si pemilik. Nah, si ekuitas ini itu terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, itu ada modal setoran, yaitu dana yang berasal dari pemilik. Kemudian yang kedua, itu adalah laba ditahan, yaitu laba yang dihasilkan perusahaan dan tidak dibagikan. Selain itu, ada juga modal setoran lain, yaitu agio saham, modal yuridis, atau juga komponen lainnya. Next, kita masuk ke sumber perubahan ekuitas. Jadi, kenapa sih ekuitas itu bisa berubah? Sebenarnya itu ada dua penyebab utama. Yang pertama dari pemilik, yang kedua dari kegiatan perusahaan itu sendiri. Nah, kalau dari si pemilik, itu misalnya perusahaan nerbitin saham baru, atau ada dividen saham, atau konversi saham. Pokoknya yang berhubungan sama si pemilik. Nah, kalau dari dalam perusahaan, itu dari operasi perusahaan itu sendiri, seperti laba rugi, terus kemudian ada dividen, koreksi kesalahan, atau perubahan akuntansi. Jadi simpelnya ekuitas itu bisa berubah karena suntikan dari luar atau karena performa dari dalam perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian ada modal setoran versus modal bentukan. Jadi ini tuh sering ketukar ya teman-teman antara modal setoran sama modal bentukan. Simpelnya, kalau modal setoran itu berasal dari si pemilik uang. Jadi kalau perusahaan baru berdiri atau nambah modal itu masuknya ke modal setoran. Kalau modal bentukan itu dari laba. Jadi perusahaan jalan, dapat untung.
terus untungnya tuh nggak diambil. Nah, itu akhirnya jadi bagian dari ekuitas. Jadi analoginya itu kalau modal setoran itu modal awal dari orang tua. Sedangkan kalau modal bentukan dia itu hasil kerja kita sendiri. Nah, kenapa pemisahan dua modal ini itu penting? Karena dari situ tuh kita bisa tahu perusahaan ini tuh kuat karena dia tuh ada suntikan dana modal secara terus-menerus atau karena emang dia tuh bisa menghasilkan laba sendiri. Seperti itu. Mungkin Selanjutnya, saya akan menjelaskan komponen dan konsep ekuitas dalam laporan keuangan. Komponen ekuitas terdiri dari tiga utama. Yang pertama, modal setoran, yaitu dana dari pemilik seperti modal saham dan agio saham yang bukan berasal dari kinerja perusahaan. Kedua, laba ditahan, yaitu keuntungan yang tidak dibagikan sebagai dividen dan mencerminkan kinerja perusahaan. Ketiga, komponen ekuitas lainnya, seperti evaluasi aset atau transaksi khusus di luar operasi. Dalam laporan keuangan, ekuitas disajikan berurutan mulai dari modal saham, agio saham, hingga laba ditahan untuk menunjukkan struktur permodalan dan perlindungan bagi kreditor. Selanjutnya, next. Terdapat beberapa konsep dasar ekuitas. Yang pertama, konsep residual, yaitu ekuitas sebagai sisa aset setelah dikurangi kewajiban. Kedua, konsep entitas yang memisahkan perusahaan dari pemilik. Ketiga, pemisahan transaksi antara pemilik dan operasi. Dan keempat, laba komprehensif, yaitu perubahan ekuitas tidak hanya dari laba rugi. Kelima, perlindungan yuridis untuk menjaga kepentingan kreditor. Dan yang terakhir, ekuitas sebagai informasi penting bagi pengambilan keputusan. Sekian penjelasan dari saya serahkan kepada rekan saya yang bertugas. Baik, di bagian ini saya akan menjelaskan tentang perubahan ekuitas dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pada saat pertama, perubahan ekuitas itu menggambarkan bagaimana posisi kepemilikan dalam perusahaan berubah dari waktu ke waktu. Ekuitas sendiri merupakan selisih antara aset dan kewajiban, sehingga setiap aktivitas perusahaan, baik itu transaksi maupun kejadian ekonomi, akan berdampak pada nilainya. Melalui laporan keuangan, informasi mengenai perubahan ekuitas disajikan agar pengguna dapat menilai kondisi dan kinerja perusahaan secara lebih menyeluruh. Jadi, ekuitas bukanlah angka yang tetap, melainkan hasil dari seluruh aktivitas ekonomi yang terjadi dalam perusahaan. Bisa di next slide. Selanjutnya, pada set kedua ini, perubahan ekuitas disebabkan oleh beberapa faktor utama. Yang pertama adalah laba atau rugi, di mana laba akan menambah ekuitas, sedangkan rugi akan menguranginya. Kemudian ada investasi dari pemilik yang akan meningkatkan ekuitas, serta penarikan oleh pemilik seperti dividen yang justru akan menurunkannya. Selain itu, pendapatan dan beban juga berperan karena keduanya membentuk laba atau rugi yang pada akhirnya mempengaruhi ekuitas. Jadi secara sederhana, perubahan ekuitas terjadi karena kinerja perusahaan dan juga interaksi antara perusahaan dengan pemiliknya. Bisa di next slide. Nah, pada set ketiga ini, secara teoritis, perubahan ekuitas dijelaskan sebagai bagian dari proses akuntansi dalam menyediakan informasi keuangan. Akuntansi tidak hanya mencatat transaksi, tetapi juga menjelaskan bagaimana setiap aktivitas ekonomi mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Informasi perubahan ekuitas menjadi penting karena digunakan oleh pengguna untuk menilai kinerja, stabilitas, dan prospek perusahaan ke depan, sehingga perubahan ekuitas dapat dipahami sebagai hasil dari hubungan antara aktivitas ekonomi, proses akuntansi, dan keputusan yang diambil oleh pengguna informasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa perubahan ekuitas tidak hanya menunjukkan perubahan angka, tetapi juga mencerminkan kinerja perusahaan dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, yang selanjutnya yaitu akan membahas mengenai laba komprehensif. Nah, di mana laba komprehensif ini secara sederhana merupakan total perubahan ekuitas perusahaan dalam satu periode yang tidak berasal dari transaksi dengan pemiliknya. Nah, contohnya itu seperti setoran modal atau pembagian dividen. Nah, artinya laba komprehensif ini itu tidak hanya mencerminkan laba bersih dari kegiatan operasional, tetapi juga akan mencakup penghasilan komprehensif lain atau yang dikenal dengan Other Comprehensive Income atau yang disebut juga dengan OCI. Nah, komponen dalam laba komprehensif ini itu sendiri cukup luas. Yang pertama yaitu terdapat pendapatan laba dan beban dari kegiatan operasional utama yang menjadi sumber utama laba perusahaan. Terus kedua itu ada pendapatan dan beban di luar dari operasi utama seperti keuntungan atau kerugian non operasionalnya. Nah, selain itu laba komprehensif juga mencakup pajak penghasilan serta pos-pos ini tidak reguler, misalnya perubahan estimasi akuntansi atau metode akuntansi. Nah, semua komponen ini akan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh terkait kondisi keuangan perusahaannya. Next slide. Nah, yang selanjutnya yaitu membahas mengenai penyajian laba komprehensif. Nah, di mana pendekatan yang pertama ini penyajian laporan laba komprehensif ini disajikan dalam laporan keuangan yang di mana terdapat dua pendekatan utama, di mana yang pertama yaitu ada pendekatan yang semua atau termasuk all include, di mana seluruh komponen pendapatan dan beban langsung itu dimasukkan dalam satu laporan laba rugi. Nah, pendekatan ini umumnya digunakan dalam standar akuntansi keuangan di Indonesia. Nah, pendekatan yang kedua yaitu ada pendekatan bertahap, di mana laporan ini tuh disusun secara berurutan, dimulai dari laba operasi, kemudian laba dan operasi yang berlanjut, dan dilanjutkan laba periode hingga akhirnya diperoleh laba komprehensif. Nah, tujuan dari penyajian ini adalah untuk memberikan informasi yang lebih lengkap kepada pengguna laporan keuangan, terutama terkaitan dengan kinerja perusahaan. Jadi secara keseluruhan sumber perubahan ekuitas ini tuh berdampak dari transaksi non operasionalnya. Nah, hal ini tuh perlu penting dipahami karena biaya laba bersih hanya mencerminkan hasil operasi, sedangkan laba komprehensif itu mencerminkan seluruh perubahan ekonomi yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Next slide. Nah, yang terakhir yaitu ada penyajian dan contoh dari laba komprehensif. Nah, perusahaan itu dapat memilih dua bentuk penyajian. Yang pertama yaitu ada laporan tunggal atau single statement, dan laporan ganda atau two statement. Nah, di mana laporan tunggal ini menggabungkan laba rugi dan penghasilan yang komprehensif dalam satu laporan, sedangkan laporan ganda itu memisahkan menjadi dua bagian, yaitu laporan laba rugi dan laporan penghasilan secara komprehensif. Nah, kita masuk ke contohnya. Jadi sebuah perusahaan internasional ini tuh besar memperoleh pendapatan bersih sebesar 1 juta dolar selama setahun. Nah, angka ini tuh didapatkan pada operasi normalnya. Jadi menjadi menjual produk, membayar staf dan menutupi biaya operasional. Namun selama periode yang sama, organisasi tersebut juga mengalami kerugian yang belum terrealisasi sebesar 100 US dollar akibat penurunan nilai sekuritas yang tersedia untuk dijual. Selain itu juga meraih keuntungan sebesar 50.000 US dollar dari konferensi mata uang asing sebagai akibat dari pergerakan nilai tukar yang menguntungkan. Selain itu juga mengalami kerugian sebesar 20.000 US dollar akibat penyesuaian lindung nilai arus kas. Jadi pendapatan komprehensif lainnya itu secara total diperoleh yaitu 100.000 US dollar rugi ditambah dengan 50.000 US dollar untungnya ditambah dengan 20.000 US dollar rugi sama dengan 70.000 US dollar kerugian bersih dalam OCI-nya. Nah, pendapatan komprehensifnya yaitu laba bersih sebesar 1 juta US dollar dikurangi dengan OCI-nya yang tadi 70.000 US dollar, maka diperoleh hasil sebesar 930.000 US dollar. Nah, sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Oke, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.